Kontes waria dimenangkan oleh seseorang yang mengaku berasal dari Aceh. Ya bang, dimenangkan oleh orang Aceh. Dia sebenarnya dia betul macam abang bilang tu kan. Tapi sebenarnya hakikatnya macam ni dia bang. Kami sangat memahami. Kami sebagai bangsa Aceh atau warga Aceh atau rakyat Aceh sangat memahami permainan propaganda daripada pihak pemerintah pusat itu Aceh kan. Mereka sebenarnya hakikatnya mereka lah dalang-dalang di sebalik semua ketimpalan yang tidak benar tentang Aceh. Kemuskilan bagi pikiran orang awam di seluruh Nusantara. Tak kira itu di Indonesia atau Malaysia atau di Nusantara inilah. Ini sebenarnya didalangi oleh pemerintah Indonesia Jawa, boleh kami bilang begitu. Kecurigaan kami karena real fakta kita pelajari pun daripada sejarah sebelum berdirinya negara Republik Indonesia pun masa kerajaan Samudra Pasai pun dulu, masa ulama-ulama berdakwah ke seluruh tanah air atau ke seluruh bumi Nusantara. Masa penyebaran Islam pun di saat ulama daripada Aceh datang ke bumi Padang, Minangkabau, ke bumi Melayu, senang-senang saja berdakwah mengajak mereka bangsa-bangsa ini untuk masuk dalam Islam. Tapi masa itu sangat sulit bagi orang ulama Aceh saat menghadapi suku Jawa. Yang boleh dibilang macam ni bang. Ada dalam sejarah itu, dalam riwayat sejarah, suku yang paling susah diislamkan atau paling sulit diislamkan iaitu suku Jawa di Asia Tenggara dibandingkan suku Fak di Papua dan suku-suku lain lah. Begitulah. Begitu juga dengan visi dan misi sekarang. Pemerintah pusat tengah meradu antara hukum syariah Islam dengan hukum Pancasila. Mereka menginginkan Aceh ini seperti yang terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa. Mereka menginginkan Aceh ini hilang jati diri, biar generasi-generasi Aceh tidak tahu diri yang sebenarnya, jati dirinya hilang. Seperti mereka yang sudah terjajah selama 360 tahun. Tengok perbuatan adat istiadat yang berlaku di Pulau Jawa kan. Karena mereka lebih memegang fatwa daripada Soekarno. Itu kata-kata Soekarno. Kalau kamu mau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau jadi Buddha, jangan jadi orang Cina. Begitulah. Jadi mereka ini di Pulau Jawa sangat sulit untuk membuang tradisi, walaupun itu tradisi itu menentang dengan hukum hakam dalam Islam. Apalagi kita bicarakan masalah pertandingan waria. Sebab di Aceh tidak ada waria dari dulu sampai sekarang. Sementara itu kontes-kontes itu tak pernah terjadi di bumi Aceh. Dalam sejarah dan mulai terbentuknya bangsa Aceh sampai sekarang, kita fikir pun mustahil akan ada pemenang dari waria dari Aceh kan. Itu untuk merusak citra imej Aceh di mata dunia Islam. Mereka mau menunjukkan bahawa penegakan syariat Islam itu tidak sebenar-benarnya di Aceh dilakukan oleh pihak-pihak tokoh-tokoh Aceh. Tapi yang sebenarnya selalu terjadi pembenturan terutama dengan pejabat-pejabat pemerintah Jawa yang ada di Aceh. Mereka lah yang selalu merorong syariat Islam di Aceh, terutama dari pihak kepolisian
tentara dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita pelajari sejarah yang kenapa terjadi bencana tsunami dulu di Aceh. Mereka lah yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi di bumi Aceh. Mereka lah yang mengundang pelacur, penari bogel di Aceh, di Banda Aceh, di dekat kuburan Syah Kuala. Itu ulama tersohor di Aceh, bahkan di Asia Tenggara kan. Ulama yang menterjemahkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, yaitu Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqiti. Dekat kuburan itu diadakan konser pesta bogel oleh Tentera Republik Indonesia malam Sabtu, yaitu besoknya hari Ahad atau hari Minggu kejadian tsunami. Bahkan ada tokoh-tokoh di kawasan itu yang melarang mengadakan pesta sedemikian, ditembak mati, ditembak secara brutal oleh pihak Tentera Republik Indonesia. Masa itu, maka besoknya Allah turunkan tsunami. Walaupun tsunami itu ada yang bilang konspirasi lah. Jadi begitulah, kami tidak heran apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pihak-pihak, segelintir pihak-pihak yang ingin merusak imej Aceh atau citra Aceh di mata umat Islam di Asia Tenggara, terutama di Nusantara ini kan. Karena kami tidak perlu menunjuki kebaikan dan kebagusan kami pada mereka. Mereka sudah tahu siapa kami yang sebenarnya. Jadi karena itulah kan, kenapa Aceh bangkit memberontak. Karena kalau kami pikir sebenarnya bang, perangai orang itu, perangai pemerintah Republik Indonesia Jawa tidak ubah, tidak jauh bedanya dengan Zionis Yahudi di bumi Palestina. Dari kebrutalannya, pembunuhan massal, genosida yang terjadi di bumi Aceh, pelanggaran HAM yang luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, bukan kita tidak bersyukur terjadi perdamaian ini, kan? Bersyukur, kan itu hakikat kan, akan dikehendaki daripada Allah lah, takdir lah. Apalagi dari masalah politik, sosial dan budaya segala macam, kan? Mereka selalu merongrong maruah kami, wibawa kami, merampas hak-hak kami, mencuri hasil bumi kami, dan mengatakan kami miskin, kami Aceh miskin. Tapi sebenarnya hakikatnya kami dimiskinkan oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa. Kami dibodohkan oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa. Kami dihancurkan oleh pemerintah Republik Indonesia Jawa. Cuma perbedaannya beda versi, tidak sama dengan Yahudi secara brutal, tapi secara halus yang dilakukan. Bila kami bangkit kembali nanti, jangan salahkan kami. Karena bagi kami yang tahu diri, yang tahu jati diri kami, bangsa Aceh, Indonesia itu bagi kami di mata kami penjajah. Seperti rakyat Palestin memandang Yahudi di buminya, yaitu penjajah. Walaupun selalu mereka bilang ukhuwah Islamiyah, itu kalimat itu sudah beribu kali dari Soekarno, dari Sonohogronyo sampai Soekarno sampai Jokowi sekarang, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ada segelintir masyarakat Aceh atau tokoh-tokoh Aceh yang termakan dengan ukhuwah Islamiyah. Tak kira dia dari intelektual atau ulama lah, tokoh agama. Itu pun karena mereka makan gaji daripada pemerintah Republik Indonesia, terutama MPU di Aceh. Maka kami mudah dirusakkan, mudah dikotak-katik, mudah dibodohkan karena ada tokoh-tokoh Aceh menjadi penyangat, penjilat, pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Itulah yang terjadi. Seperti Ayub Sare atau Abang Ayub Sare. Itulah bang.